Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada pertemuan yang keempat. Dan insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana konsep manusia dalam Islam. Pengertian manusia, beragam pandangan dari para ilmuwan terkait tentang manusia. Namun dari beragam definisi tentang manusia, terkesan ada keterbatasan kemampuan para ilmuwan dalam mendefinisikan manusia. Seiring dengan keragaman definisi tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab menyimpulkan dari beberapa pendapat ilmuwan barat tentang keterbatasan pengetahuan manusia untuk mengenal dirinya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya pembahasan tentang manusia sangat lambat dilakukan karena pada mulanya perhatian manusia hanya tertuju pada penyelidikan tentang alam materi. Pada zaman primitif, nenek moyang kita disibukkan untuk menundukkan atau menjinakkan alam sekitarnya, seperti upaya membuat senjata-senjata melawan binatang buas, penemuan api, pertanian, peternakan, dan sebagainya, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan diri mereka sebagai manusia. Demikian juga pada zaman kebangkitan atau zaman Renaissance, ketika para ahli digiurkan oleh penemuan-penemuan baru mereka, yang disamping menghasilkan keuntungan material, juga menyenangkan manusia secara umum, karena dengan penemuan-penemuan tersebut mempermudah dan memperindah kehidupan ini. Yang kedua, ciri khas akal manusia cenderung memikirkan hal-hal yang tidak kompleks. Ini disebabkan bahwa sifat akal tidak mampu mengetahui hakikat tentang hidup. Dan yang ketiga yaitu kompleksnya manusia atau kompleksnya masalah manusia. Selanjutnya dikatakan jika ketiga sebab di atas dapat diterima, maka satu-satunya cara untuk mengetahui sifat manusia itu adalah bagi kita sebagai seorang muslim dan tentunya bagi manusia pada umumnya adalah merujuk kepada Al-Quran sebagai wahyu ilahi agar kita dapat menemukan jawabannya. Manusia menurut Al-Quran, asal-usul kata manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan manusia dengan kata insan yang berasal dari kata nasa yanusu nisyan, yang artinya lupa, sesuai dengan karakter manusia yang suka lupa. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, baik jiwa maupun raga. Manusia berbeda antara satu orang dengan yang lainnya akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Ayat tersebut adalah salah satu ayat menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang sebaik-baiknya dan yang paling sempurna. Keindahan dan kesempurnaan manusia dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, yaitu dari segi fisik, sikap yang tegak, berjalan di atas dua kaki, mengayuhkan gerak dua tangan secara refleks, persendian setiap anggota, keindahan anggota tubuh yang dapat digerakkan, tidak kaku, dan sebagainya. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan berperilaku sosial, berbudaya, berbahasa, bercanda, dan berpikir. Al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berakal, mampu menggunakan alat dan sanggup memanfaatkan sumber daya alam, mampu berkelompok, mampu mengingat masa lalu dan memprediksi masa depan, memiliki rasa bersalah, benar, dan rasa keindahan. Nah, ini yang penting ya, ketika kita tidak memiliki rasa bersalah dan benar dan rasa keindahan, berarti mereka jauh dari fitrah manusianya. Yang ketiga, yang berikutnya itu mempunyai kesadaran atau naluri ketuhanan. Yang kedelapan yaitu mempunyai otensi, insting, indera, akal, intuisi, kebebasan berkehendak, kebebasan memilih, dan lain-lainnya.
Maka kita mengenal istilah al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah makhluk yang berakal. Yang kesembilan yaitu mampu berpikir abstrak, imajinatif, kreatif, dan mempunyai dorongan fisikis dan fisik, memiliki emosi dan mampu meredakannya. Ya, berikut nama-nama manusia dalam Al-Quran disebutkan. Ada Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, dan An-Nas. Ya. Al-Insan kita bisa lihat di Al-Quran surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Al-Bashar kita bisa lihat di surat An-Nahl ayat 103. Bani Adam kita bisa lihat di surat Al-Isra ayat 70. Dan An-Nas bisa kita lihat di surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Kemudian bagaimana proses kejadian manusia? Proses kejadian manusia secara umum dalam konsep Islam, pertama bahwasanya Allah menciptakan Adam dan Hawa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan melalui beberapa tingkatan kejadian. Seperti dalam firman Allah, wa qad khalaqtum atwarah. Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Surah An-Nur ayat 14. Tingkatan kejadian manusia, ya. Pertama yaitu dari sesuatu yang belum dapat disebut, seperti termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2 sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang kedua dari saripati tanah atau saripati air yang hina atau air mani, ya. Allah berfirman, "Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa ma bada'a khalaqal insana min tin." Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. As-Sajdah ayat 7. Yang ketiga yaitu air mani disimpan dalam rahim, suatu tempat yang kokoh. Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Berikutnya, setelah terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita, awal manusia tercipta dalam surah At-Tariq ayat 5 dan 7. Fal yanzur insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruj min bainis sulbi wat tara'if. Dan hendaklah manusia memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, ini menjadi sebuah konsep, ya. Bahwa untuk menghasilkan sebuah janin, bayi, maka harus ada dua sperma dan ovum itu harus bersatu. Ketika gagal, maka proses untuk tingkatan menjadi manusia itu akan mengalami kendala dan itu bisa diperbaiki. Berikutnya yaitu jadilah segumpal darah, ya. Kemudian jadilah segumpal daging, kemudian jadilah tulang belulang. Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian dibungkus dengan daging, lalu terbentuklah dalam rahim bentuk yang berbeda atau bentuk yang lain. Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu apa? Kemudian ditiupkanlah ruh kepadanya. Allah berfirman, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya dan dia menjadikannya bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. As-Sajdah ayat 9. Untuk lebih jelas mempertegas di mana Allah dan kekuasaannya menciptakan dan menjadikan manusia dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 16. Berikutnya puncaknya itu kita akan membahas tentang bagaimana martabat manusia. Allah berfirman berkaitan dengan martabat manusia yaitu At-Tin, ya, sesungguhnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu bi asfalis safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. At-Tin ayat 4 dan 8. Baik. Potensi kemuliaan manusia lebih tinggi dibandingkan malaikat. Di antaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud atau hormat kepada Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Kemudian malaikat tidak menjawab pertanyaan Allah tentang nama-nama benda yang ada di taman surga.
sedangkan Adam mampu diberi ilmu oleh Allah dengan firman-Nya. Wa 'allama al-Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Kemudian kepatuhan malaikat kepada Allah karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan manusia, kepatuhannya kepada Allah melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, ya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu untuk orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Berikutnya, dari martabat manusia itu, maka dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, golongan mulia. Golongan mulia itu memiliki karakter atau tipe-tipenya. Yang pertama yaitu orang-orang mukminin, ya, yang memiliki sifat mengamalkan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian hatinya akan bergetar jika disebut nama Allah dan senantiasa bertambah imannya. Di surah At-Taubah ayat 71 dan juga surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Berikutnya yaitu selalu menepati dan memelihara amanah dan janji-janjinya. Surah As-Sajdah ayat 15 sampai 16. Kemudian senantiasa memelihara salat dan melaksanakannya dengan khusyuk. An-Nahl ayat 94 dan 97. Yang kelima itu mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, yaitu surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Berikutnya itu menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang tidak berguna, menjaga kemaluan dan kehormatannya, menunaikan zakat dan sebagainya. Itulah yang beriman sebenarnya. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun. Berikutnya yaitu golongan al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dicapai dengan mengamalkan semua unsur dan instrumen amal saleh dengan dasar beriman dan mencari ridha Allah. Ini bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Kemudian kebaktian yang sesungguhnya adalah kebaktian orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ya, dalam kitab Fathul Bari, syarah Ibnu Hajar Asqalani, dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu iman, maka Rasulullah membacakan surat Al-Baqarah ayat 177 dan juga Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Ini tanda-tanda orang-orang yang beriman. Antara iman dan ketakwaan adalah satu kerangkaian. Kemudian berpuasa adalah pembentukan ketakwaan. Kemudian makan makanan yang halal yang baik, pakaian terbaik, kemudian memelihara silaturahmi, mendirikan tempat ibadah berdasarkan takwa, komunikasi dengan Allah melalui salat malam, kemudian senantiasa berbuat kebajikan. Ya, ini diantara langkah-langkah untuk menuju proses ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga digolongkan menjadi orang-orang yang bergolongan tinggi atau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya itu golongan orang yang bermartabat rendah, ya. Pertama yaitu golongan munafik, ya. Golongan munafik bisa dilihat An-Nisa ayat 142, kemudian dalam hadis Nabi disebutkan ayatul munafik thalatha, ya. Tanda-tanda orang munafik itu 3, jika dia berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, kemudian jika dia diberi amanah dia berkhianat, ya. Berikutnya golongan termasuk dengan golongan yang rendah, ya, dalam Islam itu adalah golongan fasiqun, ya. Itu bisa dilihat dari apa itu fasikun, ya.
Secara etimologi, fasik berarti keluar dari jalan kebenaran. Menurut istilah terminologi, fasikun artinya orang-orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Selain itu juga, istilah fasik adalah orang yang keluar menyimpang dari ketentuan hukum Allah, padahal hati mereka sebenarnya mengetahui dan meyakini kebenaran hukum Allah yang dilanggar tersebut. Adapun sifat-sifat dari orang yang fasik bisa dilihat di As-Saff ayat 5, kemudian Al-Baqarah ayat 26 dan 27, kemudian bisa dilihat di Al-Maidah 45 sampai 47 sampai 50 ya. Di antara ciri-ciri mereka itu mereka berpaling dan menyembunyikan kebenaran Allah. Kemudian mereka melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu dipegang teguh. Kemudian mereka tidak mau mengamalkan kebenaran yang diyakini asalnya dari Allah dan memutuskan perkara dengan tidak berdasarkan hukum Allah. Kemudian mereka tidak segan-segan menukar atau menjual hukum-hukum ayat atau ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Surah Al-Imran ayat 187. Berikutnya ya, kelompok dikategorikan golongan yang rendah menurut Al-Quran ya, bagaimana dari mata kuliah kita itu pendidikan agama Islam, yaitu kelompok murtadin, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nah, ini masuk kategorikan orang-orang yang murtad. Maka hapuslah amal mereka dan termasuk orang-orang yang merugi karena kan dia keluar dari keislamannya. Kemudian yang keempat yaitu kafirin ya, yaitu orang-orang yang menolak kebenaran agama Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu tentang peringatan Allah dan orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ya. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok musyrikin ya, yaitu perilaku manusia yang telah berjalan sejak lama dari periode Nabi yang pertama sampai dengan ke Nabi yang dari periode Nabi yang satu ke Nabi yang lain sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, yang merupakan kondisi yang senantiasa menjadi prioritas dakwah utama semua Nabi yang memiliki sama, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, mengembalikan paham kemusyrikan sebagai paham jahiliyah yang sangat berbahaya menuju kemudian tauhidullah. Dan tentunya kemusyrikan tidak akan pernah sirna selama manusia itu ada di muka bumi, kendati pun dengan model yang berbeda. Akan tetapi esensinya sama, adalah untuk menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan. Dengan kata lain, mempersekutukan Allah dengan sesuatu lainnya. Ini bisa dilihat dari An-Nisa ayat 36, kemudian Az-Zumar ayat 53, An-Nisa ayat 48, kemudian An-Nisa ayat 116, dan surat Taubah ayat 113 dan 114. Ya, ini pembahasan kita tentang bagaimana martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya manusia memiliki tanggung jawab ya di hari kiamat nantinya, karena manusia akan menjadi saksi atas dirinya dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh manusia ketika hari kiamat nantinya. Dan tentunya Allah juga tidak akan membebani manusia ya, kecuali menurut kadar kemampuannya dalam bertindak. Tapi Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dan surah Al-Baqarah ayat 2 ini. Kemudian waladaina kitabun yantiqu bil haqq, dan kami pada sisi kami ada satu kitab yang membicarakan kebenarannya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dianiaya. Ya, demikian pembahasan kita tentang bagaimana konsep manusia dalam seri mata kuliah kita pendidikan agama Islam di pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan perenungan kita dimasukkan ke dalam golongan yang mana, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di dunia dan mulia di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.